sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Oke, pada kesempatan kali ini saya kepingin berbagi atau sharing tentang pupuk yang baik buat bonsai kita. Ya, jadi ini sudah pernah saya sharekan, ada linknya nanti saya share di deskripsi tentang menentukan media tanam dan pupuk yang baik buat bonsai. Ya, seperti kita tahu bersama, bonsai adalah tanaman yang ditanam di dalam pot, dalam media yang sangat kecil ataupun sangat minim. Kita harus secara rutin memberi makan bonsai kita. Pemberian makan adalah pemberian pupuk. Pemberian makan berkala. Pemberian makan biasanya berkisar antara 5 sampai 10 hari. Nah, kebanyakan teman-teman menanam bonsai sekaligus memberikan makanannya ke dalam media. Nah, ini yang apa namanya, menurut saya kurang cocok, karena kita ingin menanam bonsai kita di dalam pot ini kan bukan dalam jangka waktu yang setahun 2 tahun. Kita kepingin menanam sampai mungkin puluhan tahun. Nah, disinilah letaknya sangat berbahaya apabila kita menanam ataupun mencampurkan media dengan makanan untuk bonsai. Dan kebanyakan yang ditanam di dalam media adalah zat-zat yang organik, seperti kotoran kambing ataupun humus, kompos, kemudian daun-daunan ataupun apa sajalah. Ini zat organik ini tidak selayaknya ditanam di dalam media bonsai atau dicampur dalam media bonsai. Kenapa begitu? Sebab dalam kurun waktu tertentu 3-4 bulan ke depan pasti akan terjadi pembusukan. Nah, disinilah nanti masalah terjadi. Setelah barang-barang itu membusuk, maka kondisi tanah atau media akan terganggu, pH-nya turun, kemudian akan terganggu terhadap pertumbuhan akar. Jadi pengertiannya adalah media adalah tempat tumbuh akar. Ya, media yang digunakan untuk menanam bonsai adalah sebaiknya adalah zat-zat yang anorganik. Jadi dia bukan zat organik, zat anorganik. Jadi kapanpun sifatnya akan seperti itu, tidak berubah. Jadi itulah tempat tumbuh akar. Nah, ini disesuaikan apabila kita menanam bonsai yang berasal dari daerah pesisir, maka jenis-jenis pasir yang cocok untuk sebagai media. Apabila kita menanam bonsai yang berasal dari pegunungan atau gunung, maka tanah merah atau tanah gunung lebih cocok untuk media. Nah, intinya media ini adalah tempat tumbuhnya akar. Masalah jenis apa disesuaikan dengan apa itu sudah saya bahas di link yang tadi saya sebut, silakan dilihat. Nah, oke, sekarang makanannya bagaimana? Ada yang ngomong ke saya, ini kalau dikasih pasir malang saja, terus pohonnya makan apa kan gitu. Nah, sebenarnya makanan ini tidak perlu disediakan di dalam media. Makanan ini kita supply. Supply-nya apa tadi? Setiap 1 minggu ataupun 5 hari paling cepat. Supply-nya dengan apa? Kasih makannya dengan apa? Dengan pupuk organik. Pupuk organik yang bagaimana? Yang sudah terfermentasi. Nah, ini yang perlu dicatat. Makanan bonsai rutin adalah pupuk organik yang sudah difermentasi. Apapun itu, silakan. Bapak mau, teman-teman mau bikin pupuk organik dari kotoran kambing, ataupun dari kencing sapi, atau kencing kelinci, ataupun dari daun-daunan, atau dari buah-buahan, silakan. Tetapi yang sudah difermentasi, ini diberikan berkala di pohon kita atau bonsai kita. Pupuk ada 2, yang satu pupuk organik dan satu pupuk kimia. Kalau pupuk kimia tidak disarankan diberikan secara rutin. Kenapa? Karena pupuk kimia akan mempunyai efek samping. Biasanya tanaman kita atau bonsai kita bisa menjadi kering, ya, mudah patah rantingnya, daunnya seperti kertas. Nah, itu kebanyakan pupuk kimia. Pertumbuhannya juga pertumbuhan memacu.
tidak pertumbuhan yang padat, tidak pertumbuhan yang rata. Tapi kalau pupuk organik, yang pertama tidak ada efek samping, yang kedua pertumbuhannya bisa pertumbuhan yang rata. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya kepingin sharing bagaimana cara membuat pupuk organik dengan cara fermentasi. Nah, pupuk organik cair yang ingin saya buat dan praktekkan pada sore hari ini adalah membuat ataupun dari bahan kotoran kambing. Jadi ini pupuk kandang kotoran kambing. Ini adalah pupuk kotoran kambing yang masih murni, artinya dia belum diolah menjadi pupuk. Mas, bisa dibantu Mas? Nah, ini saya dibantu Mas King Kong. Saya Kong Rudi, dia King Kong namanya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini pupuknya kotor sekali, ya. Nah, ini akan kita cuci dulu agar kotoran-kotoran yang tidak diperlukan terbuang. Artinya kita hanya memerlukan kotoran kambingnya saja. Oke, mari kita cuci dahulu. Nah, ini kotoran kambingnya udah dicuci. Kita akan masukkan dalam karung ini, kemudian diikat. Jadi dia diikat kendor aja, kemudian mau dikasih lubang. Kita masukkan dalam ini apa namanya, tong untuk supaya dia di bawah, kemudian ditindih dengan batu agar kotoran kambing ini tidak naik. Yang akan saya buat ini adalah pupuk fermentasi kotoran kambing 50 liter. Jadi satu botol EM4. Oh ya, ini saya perkenalkan bahannya EM4. Jadi kotoran kambing ini EM4 dan ini molatse. Molatse ini adalah tetes tebu. Ya, ini biasanya dijual berpasangan. Murah ini. 30.000. Kemudian ini 25.000. Nah, ini kita pakai satu botol 1 liter EM4 untuk 50 liter air, kemudian molatsenya kita pakai setengah. Jadi EM4 adalah bakteri yang akan membantu proses fermentasi dari kotoran kambing ini. Jadi nanti setelah terjadi fermentasi, kotoran kambing ini akan bersifat anorganik dan itu akan aman untuk digunakan pada pemupukan bonsai kita. Ya, langkah selanjutnya adalah mengisi drum ini dengan 50 liter air. Kemudian nanti kita akan campurkan molatse dan EM4.
Ini udah terisi air kurang lebih 50-60 liter ini. Ya, tujuannya tidak penuh karena nanti ada busa-busa yang naik, ada kotoran-kotoran juga yang masih akan naik, sehingga kita bisa membersihkan, tidak luber. Sekarang saatnya saya memberikan PM4 ke dalam larutan ini atau ke dalam cairan ini. Satu botol EM4 diperlukan untuk 50 liter air pada dosis penggunaannya. Kemudian ini molasenya kira-kira setengah botol saja. Oke, nah sudah selesai, gampang sekali pembuatannya. Jadi kotoran kambing tadi kita cuci terlebih dahulu apabila masih terlalu kotor. Kemudian kita masukkan ke dalam karung beras yang berpori-pori sehingga bisa meresap air ke dalamnya. Kalau pori-porinya kurang gede, tadi kita lakukan di lubang karung berasnya, kita bikin lubang untuk supaya resapan airnya bagus ke dalam karung. Kemudian kita taruh di dasar drum ini dan ditimpa batu agar tidak mengapung. Nah, setelah ini apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah nanti akan keluar buih atau busa yang banyak sekali. Hampir setiap hari dia bertambah. Nah, itu kita ambil setiap hari. Kita bersihkan busanya sampai kurang lebih 10 hari sampai 14 hari. Saya sih sarankan 14 hari. 14 hari baru bisa dipakai. Nah, cara menyimpannya gimana? Diusahakan tidak kena sinar matahari langsung, kemudian ditutup. Tutupnya tidak boleh rapat. Ditutup dibuka sedikit agar udara tetap bisa keluar. Karena kalau ditutup rapat ini adalah gas. Nanti akan punya tekanan terhadap tutupnya ini. Jadi diusahakan tutupnya tidak terlalu rapat. Nah, setelah disimpan 14 hari, kemudian kita bisa pakai. Caranya gimana? Nanti hasilnya 14 hari ini akan terjadi larutannya yang lebih berwarna coklat, tetapi bening dia, nggak keruh, nggak terlalu bening juga, tetapi tidak keruh. Nah, cairan itu baunya seperti asam, baunya seperti asam. Itu tandanya fermentasi kita sudah jadi dan berhasil dan bisa digunakan. Nah, cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya tetap dicampur atau dilarutkan dalam air juga. Artinya satu gayung dari pupuk ini dicampur dengan 4 gayung air. Nah, kemudian itu disiramkan ke bonsai kita. Setiap minggu disiramkan ke media. Oke? Demikian sharing dari saya tentang cara membuat pupuk organik cair dari bahan kotoran kambing. Ini adalah proses fermentasi. Silakan mencoba. Semoga ini bermanfaat dan saya yakin ini sangat bermanfaat. Caranya mudah, murah dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Artinya cukup dengan 1 ember atau 1 drum ini kita sudah bisa mempunyai cadangan pupuk untuk mungkin 2 bulan sampai setengah tahun ke depan. Kita masih punya cadangan untuk kasih makan bonsai kita. Nah, cuman ini. Kalau mau dikasih tambahan pupuk organik cair yang lain boleh. Nah, untuk pupuk daunnya kita pakai fermentasi buah-buahan boleh. Biasanya memang kalau mau buat bermacam-macam fermentasi juga boleh. Jadi ngasih makannya diseling juga boleh. Minggu ini dikasih kambing, minggu depan dikasih buah.
minggu depannya lagi boleh, silahkan. Yang penting pupuk organik cair yang sudah terfermentasi. Oke, terima kasih telah menyimak. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokok Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok. Terima kasih Mas Ingkong.